Ya awal-awalnya kita karena melihat kondisi permasalahan sampah yang ada di wilayah Desa Tempulon itu memang sudah sangat mengkhawatirkan, jadi sudah sangat krusial gitu. Sehingga kalau tidak ditangani secara simultan, itu jelas ini sampah ini akan terus menjadi masalah gitu. Ya tujuannya yang pertama itu selain memang lingkungan itu supaya bersih, ya. Karena memang kita menopang juga terhadap program Kabupaten Bandung bahwa Kabupaten Bandung itu diharapkan untuk tahun 2020 itu zero waste, artinya bebas daripada sampah. Sampah yang selalu menjadi persoalan di warga masyarakat itu bisa menjadi berkah. Jadi sampah yang selamanya dianggap sebagai masalah, tetapi diharapkan justru sampah itu harus menjadi berkah. Kenapa menjadi berkah? Karena dari sampah itu sendiri, dari rumah masing-masing gitu sudah dipilah, sudah dipisah, mana sampah yang organik, mana sampah yang anorganik. Yang organik kita sudah mempersiapkan dan sudah membagikan kepada warga masyarakat sejumlah kurang lebih ada 26 RW itu dikasih bor biopori. Jadi di warga masyarakat itu setiap sampah yang organik, sampah yang basah, bekas makanan seperti nasi gitu kan, bekas sayuran, kemudian juga bekas buah-buahan dan sebagainya, itu bisa dimasukkan ke dalam bentuk cerdas organik gitu. Ada program Kampung Cengek. Oh, Ya, program Kampung Cengek. seperti Ya, mulai 2017 kita kemarin sudah melakukan juga program Kampung Cengek. Artinya cengek-cengek itu diberikan kepada warga masyarakat sehingga warga masyarakat itu agar di pekarangan rumahnya itu di dalam politik itu agar menanam
cengek gitu. Jangan sampai terjadi kelangkaan ya cengek gitu. Pada waktu-waktu yang lalu kan sampai harga cengek itu kan mencapai 150.000 kan per liter. Nah, diharapkan punya kemudian ada cengek-cengek lama menuju ke hayawe beli ke pasar kan gitu. Tapi kalau umpamanya ada ya di pekarangan rumah, di depan rumah, di pinggir rumah, di pot-pot gitu kan, ataupun di polybag, manakala perlu kernyamel atau belum karet kan gitu, perlu berenang itu ke lainnya nanti ke masak sosis kan perlu cengekna kan cengekna kan gitu. Nah itu jadi sampah organiknya itu bisa dijadikan untuk ya pupuk lah, seperti untuk ya cengek, kemudian juga untuk ya apa istilahnya sosis dan lain sebagainya gitu kan di halaman rumah warga masyarakat. Nah kemudian untuk yang sampah keringnya, yang organiknya itu kan ada untuk apa seperti dari plastik, botol-botol aqua kan, gelas-gelas untuk botol aqua, seperti minuman-minuman kemasan gitu kan, seperti ya istilahnya kan yang minuman-minuman yang itu kan sudah dipisah-pisah dari rumah, termasuk yang kertas-kertas yang kering itu dipisah. Nah yang sudah dipisah itu baik yang plastik, kemudian yang kertas, bekas-bekas kardus gitu kan, yang kemudian juga yang memang tadinya minuman-minuman kemasan yang berbahan beling itu kan sudah dipisah. Nah itu dibawa ke bank sampah, Nah kemudian di bank sampah itu kan ada pengurusnya, ada manajer, ada sekretaris, kemudian juga ada bendahara dan ada pengurus yang lainnya. Itu kan masyarakat sebagai nasabah bank sampah, kemudian itu setor kepada pengurus bank sampah, namanya ya Pak Jayen sebagai nasabah bank sampah setor. Nah, itu kan diterima untuk minggu ini jadwalnya umpamanya di salah satu RW hari Senin. Pak Jayen setor umpamanya kardusnya pasti kilo, hasil pengumpulan 1 minggu itu kan umpamanya kardusnya 5 kilo dicatat. Kemudian dari bahan plastiknya umpamanya 10 kilo, nah, kertasnya umpamanya dan 20 kilo kan dicatat. Nanti setelah dicatat itu kemudian oleh para manajer bank sampah itu kan kemudian nanti itu bisa dijual dan uangnya itu kan bisa dimasyarakatkan sebagai nasabah, bisa umpamanya per minggu atau bisa untuk 1 bulan 1 kali, bisa juga sebagian untuk jadikan kas ya apa bank sampah, ataupun bisa juga kontribusi atau untuk kegiatan di RW kan begitu. Masyarakat ketika menerima kan lumayan, nanti uangnya itu kan bisa dibelikan telur, bisa dibelikan beras, dan bisa begitu, bisa dibelikan sayuran, ya ataupun bisa dibelikan ya bahan-bahan sembako lah. Itu maka kita berprinsip bahwa pilah sampah agar menjadi nah itu, jadi termasuk daripada program Bapak Bupati Bandung, yaitu program Sabilungan, itu program yaitu Kampung Sabar, jadi Sabilungan bersih. Jadi tahun 2020 Kabupaten Bandung itu JRWS, jadi bebas sampah gitu. Ya. Memang kita mendukung terhadap gerakan program ya Kampung Sabar, yaitu Sabilungan bersih. Hanya tentu kita supaya lebih cepat ya kita menggerakkan mewujudkan bank sampah itu tidak tanggung, bukan 1 RW 2 RW, terus sekaligus kita sampai dalam 1 periode ini untuk 13 bank sampah. 2019 nanti 13 bank sampah. Diharapkan kalau sudah semuanya ya insya Allah mudah-mudahan sampah itu bisa teratasi lah, tertangani, termasuk mungkin saja dalam hal ini para bank sampah itu bisa menyampaikan dan memberikan kesadaran kepada warga masyarakat, jadi jangan sampai sampah dibuang di mana saja gitu. Artinya udah sekarang sudah ada pengurusnya, sudah ada pengelola bank sampah, udah sampai itu bawa saja ke sampah. Ya memang terus terang saja kemarin pada waktu Jambore lingkungan di Kabupaten Bandung, itu tepatnya di yang gedung Sabilungan gitu kan. Pada waktu itu memang para kepala desa diundang, kemudian juga para pengurus Kampung Sabar ya, itu
juga diundang. Nah, termasuk memang desa Cinikulon pada waktu itu saya mendapat penghargaan ya dari Bapak Bupati Bandung, yaitu kategori tentang inspirasi bersih, ya inspirasi bersih. Kenapa? Karena memang kita desa Cinikulon ini karena memang kita mengadakan kegiatan ya terkait dengan masalah penanganan sampah itu diantaranya. Terutama mungkin dalam hal ini karena desa Cinikulon itu untuk tahun 2018 kita menganggarkan untuk kegiatan masalah lingkungan ya, untuk masalah lingkungan ini atau terkait dengan masalah penanganan masalah sampah ini kita menganggarkan dalam APBD desa itu dari program dana desa itu kurang lebih di atas 100 juta ya, dari mulai pelatihan ya sampai terbentuknya kita pengelola bank sampah, kemudian juga kita membeli alat ini biopori yang dibagikan ke 26 RW, termasuk juga kita untuk membeli ini roda mesin motor sampah. Iya, ada kita membeli motor sampah itu dan mendukung untuk kegiatan misalnya penanganan masalah sampah. Itu kita anggarkan sampai untuk 100 juta lebih dari beberapa poin gitu ya untuk terkait masalah penanganan sampah. Karena ada upaya-upaya yang dilakukan oleh kita bersama-sama dengan para lembaga dan warga masyarakat terkait dengan masalah sampah. Maka dalam hal ini Bapak Bupati dia kinerja kita dan warga masyarakat ini sangat antusias sekali di dalam masalah penanganan sampah. Itu artinya bahwa dalam hal penanganan sampah kita bukan main-main, tapi kita betul-betul serius agar ya sampah itu betul-betul bisa kita atasi. Karena kalau kita umpamanya diam saja, kita tidak mengupayakan bagaimana caranya sampah itu untuk ya bersih dan warga masyarakat sadar terkait masalah sampah ini, tentu sampai kapanpun ini persoalan tidak akan selesai. Oleh itu maka kita berpikir bagaimana sih caranya agar sampah ini betul-betul bisa tertangani secara sama gitu. Dengan adanya dukungan dari masyarakat Desa Cileunyi Kulon, saat ini sedang giat membangun tenda-tenda bank sampah secara swadaya. Sebagaimana Bupati Bandung mencanangkan tahun 2020 Kabupaten Bandung bebas sampah. Ada 13 bank sampah yang dikelola masyarakat Desa Cileunyi Kulon dengan biaya dari swadaya dan gotong royong. Karena hanya pelatihanlah yang dibiayai oleh pemerintah melalui anggaran dana desa. Nah, kondisi ini sebetulnya dari desa itu kita hanya memberikan pelatihan. Tapi kemudian setelah ada pelatihan pembentukan kepengurusan, alhamdulillah karena antusiasme warga, kesiapan pengurus dan sebagainya, terutama dari loyalitas Pak RW, sehingga dibentuklah gitu masing-masing di RW itu secara swadaya gotong royong membangun tenda-tenda instalasi bank sampah. Ini limbah kopi saset ya. Ini diproduksi oleh para pelaku pegiat di bank sampah. Untuk kegiatan bank sampah itu adalah diambil atau dilaksanakan dari program dana desa yang tahap kedua kemarin, yaitu masuk ke dalam program pemberdayaan. Di antaranya untuk mengadakan kegiatan pelatihan pengelolaan bank sampah terpadu. Alhamdulillah pelatihannya telah dilaksanakan. Kemudian juga kurang lebih di 13 RW yang ada di wilayah Desa Cinikulon sekarang itu sudah dapat melaksanakan kegiatan bank sampah. Bahkan sudah ada yang berjalan dan sudah bisa menjual terhadap bank sampah tersebut. Alhamdulillah warga masyarakat yang kurang lebih ada di 13 bank sampah ini, warga masyarakat sudah banyak yang menjadi nasabah. Ya, harapannya agar sampah itu warga masyarakat tidak membuang sampah di mana saja. Jadi harapannya agar
lingkungan ataupun desa Cileunyi Kulon itu menjadi lingkungan yang asri. Sehingga diharapkan bahwa untuk di 2020 ya umumnya Kabupaten Bandung ya desa Cileunyi Kulon diharapkan yaitu zero waste, bebas daripada sampah itu sendiri. Sabar adalah bank sampah juga adalah sampah. Tidak hanya pengelolaan bank sampah saja yang sedang digalakan di Desa Cileunyi Kulon, tapi juga Kampung Sabilulungan Bersih atau Saber yang berlokasi di Kampung Cikenda. Sebagaimana yang diharapkan oleh Sekretaris Desa Cileunyi Kulon, dengan adanya Kampung Saber ini bisa menata lingkungan menjadi lebih asri dan mudah-mudahan ke depan bisa menarik para wisatawan baik lokal maupun nasional. Dan tentu dengan adanya Kampung Sabar ini bisa mendorong warga masyarakat untuk senantiasa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bersih lingkungan, menata lingkungan sehingga lingkungan itu menjadi nyaman, menjadi indah, menjadi tertib, asri dan enak dipandang baik oleh lingkungannya itu sendiri maupun oleh pihak lain. Dan tentunya dengan adanya Kampung Sabar ini dari kami pemerintah Desa Cileunyi Kulon mudah-mudahan ke depan tidak hanya menjadi kenyamanan hanya untuk lingkungan saja, tetapi bisa menarik para wisatawan baik lokal maupun nasional. Dari Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Indra BI dan Komaromansyah Hadas TV mengabarkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari RW 22 sangat mendukung sekali dengan program ini. Mudah-mudahan Bank Sampah Cileunyi Kulon semakin sukses. Merdeka. Dari RW 13 menjual kerajinan dari kere, terus sistik. Nah, ini contohnya. Terus tas ini tas. Yang ini ada pun di kere, ada pun cilok, ini buatan Bandung. Nah, ini ada terus ini nugget, enak sekali dalamnya ada sayur-sayuran, bagus buat bayi. Kami dari RW 16 mau mengenalkan produk UKM berbentuk kemasan ya. Jadi untuk pelaku-pelaku usaha makanan yang memerlukan kemasan bisa menghubungi kami. Tersedia berbagai macam desain dan ukuran. RW 21 ya, memproduksi ini gorengan sama kerupuk Malaysia. Di Bank Sampah Berseka 25 menampilkan hasil karya 25, ada tas cangkang kopi, ada sepatu rajut, bisa order, ada puding, ada bacil, cangkir dari bambu, ini dari batok kelapa. RW 01 memperkenalkan diri hasil kerajinan dari bahan baku sampah. Ini peci terbuat dari koran, bahan baku koran. Ini jam dinding sama dari bahan baku koran. Dan ada juga kulinernya. Ini klepon. Ini ada topi. Juga sama dari bahan baku koran. Dari RW 20 telur asin sama ada gorengan sama lepet. Mudah-mudahan hari ini bisa laris manis. Makasih. Bank Sampah Berseka RW 11. Kreasi senina, aya bunga dari daur ulang bekas kantong hidangan, terus ada bros, ada sistik Malaysia.